Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat pagi, malam maupun sore buat teman-teman yang nontonnya lewat YouTube. Nah, hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper. Seperti biasa, hari ini kita di tanggal 22 Februari ya, hari Minggu di jam 2 lewat 10 ya, 2 lewat 10 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, hari ini apa yang mau kita bahas adalah ya sekedar update ya, teman-teman ya, update daripada YouTube kita live kita yang terakhir di Telegram seperti pada biasanya. Nah, dengan apa? Dengan tema yang mau gue bawakan adalah tentang Bitcoin is dead, teman-teman ya. Jadi apakah Bitcoin itu beneran sudah mati atau belum? Plus nantinya gue akan kasih teman-teman proyeksi waktu plus harga Bitcoin nih serta challenge ya, challenge buat gue pribadi untuk memberikan teman-teman planning nih kurang lebih menjelang closing Februari pergerakan Bitcoin ini akan seperti apa. Nah, maka harusnya nih hari ini akan menjadi sedikit seru ya teman-teman ya, sedikit seru dari biasanya. Mungkin biasanya teman-teman cuma tahu sekedar arah-arahnya doang yang Vincent sering baca segala macam. Nah, tapi hari ini gue mau langsung kasih tahu teman-teman kira-kira proyeksi waktu sama harga menurut gue pribadi untuk dari tanggal 22 artinya sampai tanggal 28 nih lebih kurang tinggal 1 minggu lagi ya, lebih kurang tinggal 1 minggu lagi. Kira-kira pergerakan dari Bitcoin dan waktunya akan tercapai kapan. Nah, itu yang saya mau coba sedikit memberikan challenge untuk TTB juga. Nah, di YouTube kita terakhir buat teman-teman yang mungkin belum paham konteksnya apa yang lagi kita update. Nah, teman-teman bisa silakan cek video kita yang lalu. Itu tentang pertanyaan saya tentang Bitcoin masih bearish, plus ada analisa tentang altcoin, Pipin, dan juga virtual, yang mana tiga-tiganya harusnya sudah mulai berjalan ya. Mungkin kecuali Bitcoin dia masih cukup sideways di area 68.000 ya, di 60 ribuan ini Bitcoin bisa kita bilang tidak ada pergerakan yang signifikan. Jadi marketnya benar-benar sepi sampai akhirnya pun kita juga melihat di live ini pun bahkan ya cuma berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 9 orang ya di live Telegram ini kita hari ini live masih sangat-sangat sepi lah untuk market kripto. Nah, ini hal biasa teman-teman ya, hal biasa, dan juga yang mau gua kasih tahu ke teman-teman adalah kita seperti biasa kita berikan update ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di TTB mungkin yang jarang ikut live seperti ini ya, jangan lupa teman-teman yang nonton lewat YouTube langsung aja join kita di Telegram Trading Tanpa Baper Crypto, atau bisa dicari slash kripto kecil TTB-nya besar. Dan juga teman-teman yang buat yang lagi nonton lewat Telegram yang ketinggalan nantinya ya, teman-teman bisa cek juga di YouTube kita, Vincent Chandra, atau teman-teman bisa cari @trading tanpa baper. Jangan lupa untuk di subscribe juga supaya teman-teman dapat notifikasinya. Nah, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi Bitcoin ini proyeksi harganya kemana nih? Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, saat ini ya Vincent TTB ngomong murah terus gitu ya. Bitcoin ngomong murah, orang-orang ngomong 40.000, 50.000, tapi sampai hari ini nggak ada pergerakan tuh, turun enggak, naik pun enggak ya. Kenapa bisa terjadi ya? Kita tentu tidak tahu ya, cuman Tuhan dan bandar yang tahu gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, monthly chart ini masih sangat-sangat bearish teman-teman ya. Saat ini kalau misalnya Bitcoin tertutup di harga sekitar 68.000, itu teman-teman bisa lihat itu artinya di dalam monthly chart, di dalam monthly return untuk Bitcoin itu minus 13% ya. Nah, ini jarang banget terjadi ya sebenarnya. Ada satu research yang pernah aku share ke teman-teman, jarang banget terjadi dalam 5 bulan berturut-turut Bitcoin itu mengalami closing yang merah. Jadi ini kan memang belum closing ya, ini memang belum closing nih, masih ada sekitar waktu 6 hari lagi. Nah, makanya kenapa kita mau kasih proyeksinya kan. Nah, salah satu yang teman-teman harus aware adalah kejadian ini tuh jarang banget gitu ya. Kejadian ini jarang banget, mungkin kecuali memang kalau dia masuk ke bear market ya. Bahkan di bear market yang lalu pun terbanyaknya kita bisa lihat nih. Ya, ini di bear market yang tahun 2022 dan 2021 ya, 2020 ya, 2021 2022 itu hanya ada tiga candle merah lalu diikuti hijau. Tiga candle merah diikuti hijau. Satu candle mau menggambarkan 1 bulan ya, teman-teman. Ini juga sama ya. Jadi tiga merah, hijau, tiga merah, hijau, tiga merah, hijau. Ini jarang banget terjadi ini sampai bisa bulan kelima. Nah, maka ini menarik nih teman-teman untuk kita bahas ya. Nah, gimana nih dengan pergerakan Bitcoin pada time frame yang kecil? Nah, seperti biasa teman-teman ya, kemarin kita sudah sempat ngomong bahwa Bitcoin ini bergerak dalam sideways dengan daily resistannya di sekitaran 73.000 dan supportnya yang tidak boleh jebol adalah 62.300. Jadi ini pergerakan dengan range yang lumayan lebar, yaitu adalah 62,3, jangan sampai dilupakan.
dan satu lagi 72,3. Nah, ini secara gampang teman-teman tuh sebenarnya kalau planning ya, kalau kita mau planning, misal kita mau beli nih, harga murah kita tahu kan. Kita tinggal beli di 68 dengan invalidasi kita kalau sampai Bitcoin itu jebol 62. Artinya kalau misalnya Bitcoin jebol 62, kita bisa buang aja barangnya gitu loh. Ya, kita buang barangnya, ibarat kata kita cut loss dulu dengan harapan dia mengalami penurunan lagi, baru kita mulai beli lagi di support-support terbarunya. Untuk saat ini areanya masih sama, area inside bar namanya atau sideways, itu 623 sampai 72,3. Nah, maka dengan itu kita harus tahu ya harga murah di mana, harga mahal di mana, atau harga resisten dan harga support yang terjadi pada shorter term ya. Jadi term yang lebih pendek ya teman-teman ya. Jangka waktu yang lebih pendek. Nah, kalau kita lihat di jangka waktu yang lebih pendek, itu beberapa kali Bitcoin ini sudah dua kali nyentuh 70.000. Ya, dua sesi lah, bukan dua sesi, apa namanya? Dua swing ya, dua swing dia bergerak ke 70.000. Jadi kalau kita lihat ini ada satu kali ke 70.000 dan satu lagi ke 70.000. Nah, yang kedua, kita juga sudah retest kurang lebih 65 nih di sini, sebanyak dua kali juga, sama ya, banyak dua kali juga. Nah, jadi pergerakan ini menarik nih. Pergerakan menariknya kenapa? Dia sideways tapi sama-sama rata gitu ya, sama-sama rata antara dua kali naik dan dua kali turun. Dan saat ini kita tinggal memasuki 1 minggu lagi menuju penutupan Februari. Jadi ini kayak penentuan nih, yang biasanya Bitcoin tidak pernah merah, sampai hari ini tinggal 1 minggu lagi kok dia masih cuman gini-gini doang nih. Nah, itu dia mau kemana nih? Nah, dengan pergerakan seperti ini, apa yang aku mau sampaikan adalah jika kita belajar namanya konsep ICT atau konsep liquidity, ini artinya adalah pergerakan yang high liquidity. Ya, high liquidity. Jadi high liquidity-nya apa? Orderan di sini tuh banyak yang terperangkap, teman-teman. Ya, jadi order terperangkap. Order terperangkap tuh gimana? Misalnya gitu ya, misalnya saya nih sebagai pembeli, teman saya sebagai penjual gitu ya. Teman saya mau jual 10 miliar Bitcoin gitu kan. Saya juga mau beli 10 miliar Bitcoin. Jadi sehingga orderan tersebut itu cuma bolak-balik doang gitu loh. Bolak-balik antara dia beli 10 miliar, yang jual juga 10 miliar. Jadi nggak bisa gerak harganya gitu kan. Nggak ada orderan yang signifikan. Nah, biasanya orderan signifikan itu akan masuk ketika ada satu big money yang tiba-tiba secara bukan tidak sengaja ya, tapi secara tidak 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 sopan gitu ya, bahasanya secara tidak sopan, tiba-tiba masuk dengan dia menjual 20 miliar Bitcoin dan dia bisa lagi balik beli lagi misal mau 20 miliar Bitcoin atau lebih daripada 20 miliar Bitcoin. Nah, itu salah satu big money yang biasanya tipikalnya itu suka ngejut kalau misalnya dia ada news ya, misalnya dia ada news. Nah, order terperangkap ini teman-teman tentunya kalau kita belajar di ICT itu cuma ada dua kemungkinan. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Maka kita bisa lihat ya, misalnya ini misalnya. Misal dari titik sini 68.000 ya, dari 68.000 Bitcoin pengen naik nih. Dia pengen naik sampai ke harga di atas 72.000. Biasanya yang terjadi adalah dia akan turun dulu untuk dia naik. Atau sebaliknya, jika dia misalnya mau turun lebih jauh, ada kemungkinan besar dia akan naik dulu untuk dia turun kembali. Ya, nah ini pergerakan high liquidity itu untuk dia melepaskan jebakan orderan yang terlalu seimbang, itu mau tidak mau harus dipecahkan semua orderannya gitu loh. Ya, jadi dia pecahkan yang harusnya dia tidak mau, ibarat kata dia tidak mau jual nih, tidak mau semua orang profit di dalam sini gitu kan. Misalnya ada yang pasang posisi short. Misalnya, dia pasang posisi short, dia mau ambil TP di sini, SL-nya di sini. Nah, most likely orang tuh big money itu sengaja biarin dulu dia kena SL, baru dibuang ke bawah. Ya, atau kebalikannya buat orang-orang yang mungkin early buyer gitu kan, early buyer di sini dia stop loss di sini, TP di atas sana. Nah, dia akan dikenain dulu stop loss-nya baru bisa naik atas. Yang baru nanti terjadi yang namanya ketidakseimbangan pasar atau namanya imbalance ya kalau di dalam teori ICT. Nah, dua itu yang kemungkinan terjadi. Nah, menurut gua pribadi yang mana akan terjadi? Nah, ini tadi kan aku udah ngomong teman-teman bahwa monthly-nya ini seharusnya tidak seperti ini. Ya, tidak mungkin ada 5 kali merah yang dalam sekali, bukan tidak mungkin sih, tapi probabilitasnya sangat kecil. Belum pernah terjadi dalam sejarah Bitcoin itu minus berturut-turut sampai 5 bulan ya. Nah, jadi my point of view teman-teman, apa yang bisa terjadi ya pada minggu depan, ini minggu terakhir, adalah jika dia benar nih, prediksi saya dia mau naik ke 70 ribuan something, maka yang akan terjadi most likely adalah dia akan turun dulu untuk naik ke atas. Oke. Nah, kita sampai sini dulu. Anggap teman-teman, ini nggak yakin nih.
nggak jelas sih teorinya, entah teori apapun ya, teori nggak jelas. Nah, kita turun lagi ke dalam time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, kita lihat ya pergerakannya. Ini benar-benar kita sebenarnya kalau kita mau lihat itu nggak ada pergerakan yang signifikan. Adalah pergerakan terakhir yang cukup signifikan yang ada di sini. Ini signifikan dengan terbentuk ada fair value gap, tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi dia cuma bolak-balik. Jadi ini bisa dibilang orderannya memang tidak sekuat itu ya, tidak buyernya ini tidak sekuat itu karena sellernya juga kuat. Nah, apa salah satu trigger yang bisa menyebabkan Bitcoin ini nanti bergerak turun baru kembali naik lagi? Nah, ini kemarin penutupan hari Jumat ada sesuatu yang menarik teman-teman dan ini semuanya harus belajar sebenarnya. Ini saya sedikit share dari Discord saya di TTB internal ya. Itu ada satu news yang saya share, bukan cuma di sini sih bahkan ya. Bahkan saya ada share juga di sini ya, di Telegram. Baru banget ini kita share. Nah, tentang ini teman-teman. Jadi di Watcher Guru, dia ada ngomong Supreme, gimana? Bacanya gimana? Supreme Court ya. Supreme Court itu mendenda si Presiden Trump atas dia gunakan kekuasaannya untuk memberikan tarif kepada banyak negara tanpa approval dari para Kongres. Nah, ini tuh denda ini ketika kalian pelajarin dia tuh akan menyebabkan US akan nambah utangnya lagi gitu ya kalau sampai denda ini benar-benar dikenakan ke Trump. Nah, kemarin begitu ada berita ini Trump langsung ngebalas dia bilang bahwa oh oke, kamu kasih saya seperti itu. Nanti dia bilang bahwa saya akan kasih semuanya all countries bakal dikasih 15%. Ya, dia kasih 15%. Jadi dia lawan terus nih teman-teman. Bahkan dia sudah di level hukum ya, segala macam itu si Trump masih ngebalas dengan tarif-tarifnya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau sampai kita bukan kalau sampai ya, tapi kalau Trump ini menyerah ya, ibarat kata dia menyerah di misalnya beneran dia kena denda dan harusnya sih akan kena denda ya karena memang ini tidak sesuai peraturan ya, dia kena denda, most likely market itu akan bullish. Di mana Trump itu tidak akan lagi secara agresif untuk memberikan tarif. Ya. Nah, sekarang yang lagi kontroversial itu adalah Trump ini masih kasih tarif, tapi dia tidak jelas nih ngomongin tarifnya nih mau 10%, mau 15%, mau berapa lama tuh nggak jelas. Dia lebih kayak dia kasih ancaman gitu loh teman-teman. Dia kayak kasih ancaman. Jadi apa yang terjadi adalah teman-teman, ini pasti akan ada kepanikan lagi nih, most likely. Mungkin in my point of view tiba-tiba mungkin akan Trump ngomong, oke, kena tarif lagi gitu ya. Mungkin hari Senin atau hari Selasa, oke, kena tarif lagi gitu. Most likely market akan panik dulu. Ya, ketika market akan panik ternyata mungkin ini sekali lagi cuman sedikit prediksi saya bahwa oke, tidak bisa. Supreme Court dan lain sebagainya itu pokoknya tidak setuju bahwa Trump ini kasih tarif dan akhirnya karena Trump ketakutan atas utang US yang sekarang lagi tinggi, masa akan tambah lagi utangnya gitu kan. Jadi akhirnya dia mungkin akan menyerah sedikit atau menurunkan tarifnya. Nah, ketika menurunkan tarifnya barulah menjadi satu sentimen yang akan pump ke atas. Nah, selain daripada masalah news itu, jadi news ini akan pada dasarnya news ini akan menggerakkan pasarnya ini jauh lebih agresif lagi. Dari yang sebelumnya cuma sideways, ini gara-gara ada news tersebut, ini marketnya akan volatile ya di 1 minggu ke depan. Nah, kebetulan pula teman-teman, di tanggal 24 Februari 2026, nah ini proyeksi waktunya, jadi tadi kita baru ngomongin proyeksi harga, sekarang gue tambahkan proyeksi waktunya. Di tanggal 24 Februari 2020. Nah, ini di sini ada yang namanya astrologi cycle. Ya, ini kembali lagi kalian percaya tidak percaya itu kembali ke kalian ya terserah. Nah, atau kalau teman-teman tahu di sini tuh saat ini tuh akan masuk ke dalam first quarter moon namanya. Nah, di first quarter moon yang ini lumayan kuat. Walaupun memang jarang terjadi di first quarter moon akan ada pergerakan yang volatile, tapi first quarter moon kali ini itu kuat. Kenapa? Karena first quarter moon ini terjadi di bulan 1 penanggalan Cina. Ya, nah kalian bisa cari tahu di bulan 1 penanggalan Cina tanggal 8 ya, tanggal 8 atau kalau bahasa apa? Bahasa tenglangnya itu kue gitu ya, kue gitu kan. Nah, itu kalian bisa lihat ada sebuah event yang cukup besar ya di dalam penanggalan Cina di tanggal 8 ini. Plus di tanggal 9. Jadi ada 2 tanggal itu. Nah, itu tanggal tersebut akan mempengaruhi psikologis pasar untuk bergerak. Ya, untuk menggerakkan pasar ini. Nah, dari tanggal 24 Februari, sebelum dari tanggal 24, ini akan mengalami penurunan.
penurunannya saya tidak expect akan tepat sampai berapa, tapi setidaknya mungkin bisa jebol daripada 65.000. Ya, mungkin akan jebol daripada 65.000 dan mengalami baru dia dari angka-angka 64.000 barulah dia akan naik kurang lebih sampai ke, kalau target saya pribadi itu ada di sekitar 75.000 untuk saat ini ya. Apakah akan tercapai sebelum tanggal 28? Tidak tahu, tapi setidaknya 75.000 ini adalah target terdekatnya untuk bullish-nya Bitcoin. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini ada support resistance yang cukup jelas ya. Ini cukup jelas, bahkan kalau teman-teman buka di daily chart, buka EMA itu ada magnet daripada EMA 34 yang berwarna biru di sini. Ya, nah itu juga kalau teman-teman nanti buka di dalam time frame yang lebih kecil, ini sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa Bitcoin ini bergerak di sideways yang lebih jelas lagi. Jadi terakhir ada swing yang cukup jelas di sini. Ya, ini kalau kita tarik Fibonacci dari atas sini ke sini. Nah, dan kita hidupin angka-angka yang krusial yaitu adalah 0,25, 0,75 serta 0,5. Maka apa yang akan terjadi teman-teman bisa lihat. Yang terjadi adalah nih, setiap kali dia 0,75 dia jebol. Di 0,25 dia ketahan dikit, naik dikit, turun lagi. Dia naik sampai 0,75 turun, ketahan di 0,5 turun, ketahan di 0,25 naik ke 0,5 turun lagi. Jadi ini angkanya cukup nampak sekali ini menjaga harganya dengan cukup baik. Nah, maka teman-teman, begitu ini once ini break ya, once ini misalnya ada false break nih, dia false break 65.000. Katakan dia cuma membuat swing low yang baru, misalnya di sini kan, dia bikin swing low yang baru. Nah, dia akan naik ke atas dengan targetnya biasanya adalah kita cari external retracement-nya atau Fibonacci di atas 1,272 sampai 1,618, which is itu angkanya adalah 74.000 sampai 77.000. So, in my point of view, inilah pergerakan yang mungkin dapat terjadi dalam waktu 1 minggu ke depan ya. Nah, semoga mungkin ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau misalnya mau di setupin gimana kok? Nah, kalau misal mau di setupin paling gampangnya ya ini spec buy gitu ya. Ini masih posisinya masih spec buy. Kalau saya lebih menyarankan teman-teman untuk menunggu ketika dia sudah turun, dia naik sedikit, ada konfirmasi kita beli di sana. Nah, tapi kalau teman-teman maunya tipikal buy on weakness gitu ya, tipikal ngelawan tren lah, lebih kurang kalian bisa membuat posisi kurang lebih seperti ini. Nah, dengan stop loss-nya Bitcoin di 5% dan take profit-nya di 15% dan pembeliannya terdekat adalah 64.500. Ya, artinya invalidasinya di sekitar 61.200 seperti itu. Ya, so ini aja yang gue bisa sampaikan ke teman-teman untuk saat ini daripada si Bitcoin. Ya, daripada si Bitcoin. So ini gambarannya semoga cukup bermanfaat teman-teman ya. Nah, silakan nanti teman-teman jangan lupa ya kalau mau update yang lebih cepat join Telegram kita di TTB Crypto dan juga teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube jangan lupa di subscribe ya. Sekian untuk live-nya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di live yang selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye-bye. Ada tangan lagi nih teman-teman.